Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Nugraha Mansuri menyebutkan dalam pelaksanaan Indonesia-Afrika Forum 2024, Indonesia menargetkan terlaksananya kerjasama ekonomi hingga 58 triliun rupiah. Kerjasama ekonomi tersebut meliputi sektor energi, pangan, kesehatan, dan pertambangan. Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Nugraha Mansuri dalam keterangan persnya usai rapat terbatas pada Selasa 27 Agustus 2024 menyebutkan, dalam pelaksanaan Indonesia-Afrika Forum 2024, Indonesia menargetkan terlaksananya kerjasama ekonomi hingga 58 triliun rupiah. Gelaran forum internasional ini tidak hanya diikuti oleh pemerintah, namun juga pihak swasta dan BUMN untuk meningkatkan hubungan kerjasama Indonesia-Afrika. Ada 4 sektor yang menjadi fokus kerjasama dalam bidang ekonomi. Yang pertama yakni bidang energi, di mana Afrika tak hanya kaya sumber daya energi migas, tetapi juga memiliki potensi kerjasama energi terbarukan. Kedua, sektor ketahanan pangan. Indonesia dan Afrika sama-sama mempunyai kebutuhan pangan yang tinggi dan memiliki potensi besar dalam perdagangan dan supply chain pangan, pupuk, serta pengembangan biofuel. Yang ketiga yakni sektor kesehatan. Dalam bidang kesehatan, Indonesia dan Afrika memiliki potensi kerjasama perdagangan obat, vaksin, dan alat kesehatan, serta produksi dan pengembangan bersama. Dan yang keempat adalah kerjasama sektor pertambangan. Indonesia dan Afrika memiliki cadangan mineral kritis untuk transisi energi seperti nikel, kobalt, grafit, mangaan, dan sebagainya. Sehingga Indonesia dan Afrika memiliki potensi untuk mengembangkan supply chain produksi komponen dan baterai EV. Jadi kegiatan IAF dan MSP Forum memang merupakan kegiatan multi-stakeholders, artinya bukan hanya melibatkan dari para kepala negara dan juga para menteri, tetapi juga melibatkan dari sektor-sektor lainnya seperti misalnya sektor swasta dan juga BUMN, dan akan fokus kepada beberapa topik seperti misalnya energi, kesehatan, ketahanan pangan, dan juga pertambangan dan juga processing daripada bahan-bahan pertambangan. Kita berharap bahwa selain daripada perjanjian antar pemerintah, akan diselenggarakan juga perjanjian-perjanjian antar sektor swasta, dan untuk sektor swasta dan juga BUMN diperkirakan akan terdapat perjanjian dengan nilai sampai dengan 3,5 miliar US dollar atau kurang lebih sekitar 58 triliun rupiah. Wamenlu juga berharap Indonesia-Afrika mampu menjalin banyak kerjasama dikarenakan secara histori Indonesia-Afrika telah lama melakukan hubungan kerjasama dan memiliki banyak potensi kerjasama di berbagai bidang. Komando Daerah Militer 9 Udayana gelar pasukan persiapan pengamanan KTT Indonesia-Afrika Forum kedua dan High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership di Nusa Dua, Bali. Hal ini melibatkan lebih dari 3.000 prajurit. Pangdam 9 Udayana, Maijen TNI Muhammad Zamroni mengimbau para prajuritnya untuk siap menyukseskan perhelatan internasional tersebut. Komando Daerah Militer 9 Udayana melaksanakan apel gelar kesiapan pasukan dalam rangka pengamanan konferensi tingkat tinggi Indonesia-Afrika Forum kedua dan High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership yang berlangsung di Bali pada 1 hingga 3 September 2024. Apel tersebut dipimpin langsung oleh Pangdam 9 Udayana, Maijen TNI Muhammad Zamroni, beserta personel gabungan Satgas Pamwil dan Satgas Evakuasi di lapangan Puputan Niti Mandala Renon, Denpasar, Selasa 27 Agustus 2024. Satgas Pamwil bertugas melaksanakan pengamanan VVIP, sedangkan Danrem 163 Wirasatya akan mengomando Satgas Evakuasi untuk melaksanakan operasi siaga bencana. Satgas Pamwil dan Satgas Evakuasi terdiri dari masing-masing staf Satgas, unsur pendukung komunikasi dan elektronik, medis, bantuan administrasi, penerangan dan pelayanan, tempat kegiatan, penginapan, hingga lalu lintas dan parkir. Dalam keterangan persnya, Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Muhammad Zamroni mengimbau para prajuritnya untuk siap menyukseskan perhelatan internasional tersebut. Lebih dari 3.000 yang sebagai dari Satgas Pamwil, Satgas Evakuasi juga sekitar hampir 1.000 juga. Ini sebagai bentuk bahwa kita serius untuk mengamankan. Dan alutsista yang kita libatkan, kawan-kawan bisa lihat di belakang sana, dari sepeda motor, kendaraan ringan, kendaraan keras juga, panser-panser kita libatkan.
Pemirsa, pemerintah terus mematangkan persiapan penyelenggaraan Indonesia Afrika Forum kedua yang digelar di Bali pada 1 hingga 3 September 2024. Protokol kesehatan dan keamanan pun jadi prioritas dalam persiapan tersebut, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Wakil Menteri Luar Negeri Pahala N. Mansuri memberikan pernyataan arahan Presiden Joko Widodo terkait protokol kesehatan jelang pelaksanaan Forum Pertemuan Indonesia Afrika di Bali. Wamenlu menyampaikan arahan usai mengikuti rapat bersama Presiden di Istana Merdeka, Jakarta. Wamenlu mengatakan Presiden Joko Widodo meminta semua pihak terkait agar memperketat protokol kesehatan sedari kedatangan para peserta dan delegasi hingga ke agenda-agenda pertemuan dan titik masuk ke Jakarta. Pengetatan prokes Mpox seiring dengan pernyataan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang pada minggu lalu telah menyatakan wabah Mpox di benua Afrika sebagai darurat kesehatan masyarakat internasional. Pemirsa, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO kembali menetapkan status wabah cacar monyet atau monkeypox sebagai Public Health Emergency of International Concern. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan saat ini pemerintah tengah meningkatkan upaya pemantauan atau surveillance terkait penetapan status penyakit tersebut. Usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan sejak tahun 2022 di Indonesia terdeteksi sebanyak 88 kasus penyakit cacar monyet atau Mpox varian 2B yang memiliki fatality rate jauh lebih rendah dibandingkan varian 1B yang menyebar di Afrika. Adapun kasus tertinggi ada di tahun 2023, sebanyak 73 kasus dan 14 kasus terjadi di tahun 2024. Budi mengonfirmasi mayoritas kasus Mpox di Indonesia ditemukan di Pulau Jawa dan Kepulauan Riau. Merespon wabah penyakit Mpox di tanah air, Presiden telah melakukan langkah-langkah dalam upaya penanganan virus Mpox dengan penyediaan obat hingga vaksinasi. Ia mengimbau kepada para awak media untuk turut memberitakan edukasi kepada masyarakat bahwa virus Mpox yang menjangkit sejumlah pasien di Indonesia adalah varian 2B yang fatalitasnya rendah dan dapat sembuh dengan cara diobati. Untuk orang-orang yang lahir di bawah tahun 70-an kayak saya, kan dulu pernah divaksin cacar. Itu memberikan proteksi. Jadi yang relatif usianya tua kayak saya itu terproteksi. Nah, untuk yang muda-muda, vaksinnya generasi yang barunya sudah ada. Satu diproduksi dari Denmark, satu diproduksi dari Jepang. Tolong teman-teman bisa sampaikan, ini Mpox yang di Indonesia itu varian 2B atau clade 2B, yang di Afrika itu varian 1B. Ya, itu fatality rate-nya tinggi, mendekati 10%, kalau kita masih 0,1%. Varian 1B ini belum menyebar kemana-mana kecuali 2 negara, yaitu Swedia dan Thailand. Ya, yang lainnya di Afrika. Kenapa? Karena mereka juga datang dari Afrika. Yang kedua, ini penularannya mesti kontak fisik dan terjadi di kelompok tertentu. Oleh karena itu, penyebarannya tidak akan secepat COVID, ya, dan risikonya pasti di kelompok-kelompok tertentu. Pemirsa, usai jeda pariwara, Kominfo Newsroom akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.